Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Ilham Susain dengan NIM 2000303502014 dari kelas IKOR B 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu momentum dan impuls. Yang pertama itu pengertian momentum yang seperti kita singkat P. Besarnya gaya dorong dari suatu benda. Yang pertama. Yang kedua, momentum adalah kekuatan gerak. Yang ketiga, sifat momentum dapat diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan, di mana rumusnya P sama dengan M X V. P sama dengan momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Contoh momentum. Yang pertama, momentum timbul karena adanya kekuatan. Yang kedua, sebuah gerobak atau kereta kita dorong, artinya pada gerobak atau kereta tersebut kita kerahkan kekuatan, maka terjadilah gerak momentum pada gerobaknya yang besarnya M X V, di mana M massa dari gerobak dan V kecepatan dari gerobak tersebut. Yang kedua, jadi makin lama kita kerahkan kekuatan kepada gerobak tersebut, makin besar momentum yang ditimbulkannya. Besar kekuatan dan lamanya kekuatan tersebut dalam setiap waktu menentukan besarnya momentum. Pengertian impuls. Seperti kita ketahui, sebagai jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda, itulah impuls. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui rumus impuls sama dengan Kx kali T. Kxt sama dengan Mxv. Contoh impuls. Seorang atlet tolak peluru atau seorang pitcher bila tolakan atau ayunan lengannya panjang, pengerahan kekuatannya lebih lama sehingga impulsnya lebih besar. Impuls yang besar mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar. Jadi, untuk memperbesar impuls saat menolak adalah dengan memperbesar K. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls saat mengayung ialah dengan memperbesar T, atau seperti kita ketahui awalan. Kekekalan momentum. Bila kita meninju atau menendang bola, momentum dari kepalan tangan tinju diteruskan pada lawan, atau momentum ayunan kaki diteruskan ke bola dengan besar atau jumlah yang sama besar. Contoh, dalam aktivitas kita olahraga ialah bila kita melompat atau tolak peluru, lari start, menembak, memukul, atau softball, harus merupakan suatu sistem di mana besar tumpuannya harus kuat atau diam, sehingga sebagai momentum sistem momentum ke arah dapat menjadi maksimal. Asas kekekalan momentum. Tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Contoh, ada kekekalan momentum menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang, tetapi dipindahkan atau diteruskan pada benda lain. Besar momentum yang semula tetap tidak berubah. Follow through. Semua gerakan follow through atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum. Follow through penting untuk melanjutkan momentum gerak dan mengkombinasikan pola gerak yang berurutan. Melempar, menendang, dan menolak. Akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow through. Tenaga kerja dan energi. Seperti kita ketahui, untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan energi yang dipakai adalah sukar. Seperti tren dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari, bicycle, ergometer untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas mengayuh dengan beban yang bermacam-macam. Rumusnya W bagi G kali X. W tenaga kerja dalam kilogram meter, G gaya efektif, S jarak sepanjang mana gaya bekerja. Energi kinetik. Seperti kita ketahui adalah energi kinetik yang merupakan untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja, dan pengukuran dan penghitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. W sama dengan G kali S sama dengan 1/2 mv kuadrat.
Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan posisi dari badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Rumusnya EP sama dengan B kali H atau M kali G kali H. B sama dengan berat badan, H tinggi vertikal, M massa sama dengan B per G. Contohnya, seorang peloncat galah pada ketinggian loncatannya mempunyai energi potensial yang seimbang dengan tingginya dari titik tolak. Itulah hasil PPT saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.